kita lanjutkan sesi yang kedua. Oke, sebentar saja untuk dipersilahkan siapa yang mau bertanya, dan kami akan memberikan beberapa pertanyaan ya terkait seputar materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tafadhol, silakan. Ya, insyaallah ada hadiahnya katanya. Berapa? Oh, insyaallah hadiahnya ini parfum sholat. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan dulu bagi yang mau berdiskusi, sharing, ya, untuk bertanya seputar materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik ya, kalau tidak ada. Oke, baik. Bismillah, Ustaz, bisa dibantu jelaskan pembeda ucapan Masya Allah, Subhanallah. Kita bisa ucap saat mengetahui kejadian apa atau melihat apa. Terima kasih, Ustaz. Baik. Ucapan Subhanallah dan Masya Allah ini adalah sama-sama ucapan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya Subhanallah ini diucapkan ketika seseorang melihat perkara-perkara yang dahsyat, yang mana perkara tersebut ya mustahil untuk terjadi tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu nyata di depan matanya. Contohnya seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-1. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ketika membahas tentang Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Subhanalladzi asra. Ya, diucapkan subhanallah. Maka tetapi ketika Masya Allah ini diucapkan ya untuk perkara yang menakjubkan juga, tapi dari segi kedahsyatan gitu ya, masih di bawah subhanallah tadi. Seperti ya ketika kita melihat mobil yang bagus, yang masih ada ulah campur tangan manusia, jelas ya, tidak kemudian hanya murni mutlak campur adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kita melihat mobil yang bagus, kita ucapkan apa? Masya Allah. Ya. Misalnya ketika seseorang masuk rumah ya, yang sangat tertata rapi, ornamennya bagus ya, perpaduan warnanya luar biasa, maka kita ucapkan apa? Masya Allah ya. Ketika masuk kebun dengan pengaturan yang sangat luar biasa, maka ucapkan Masya Allah. Walaula idh dakhalta jannataka qulta Masya Allah. Karena kebun ini juga diantaranya ada perbuatan manusia, dia yang mengatur ini, dia mengatur ini, tapi ya tentu itu tidak akan terjadi tanpa seizin siapa? Allah. Tapi masih ada campur tangan, contohnya jelas perbuatan manusia, maka ucapkan apa? Masya Allah. Ya, jadi kalau subhanallah itu sesuatu yang dahsyat, ya, yang ya mustahil lah manusia melakukan yang demikian itu. Ya. Baik, itu yang pernah kami baca terkait dengan perbedaan ucapan Masya Allah dan Subhanallah. Ya. Baik. Ada lagi? Ya, monggo silakan. Kalau kita lihat anak yang nakal ini, menyebutnya apa? Subhanallah atau Masya Allah? Anak yang nakal, ya. Anak yang nakal, maka gini ya, lisan kita, Pak, ketika tidak kita gunakan untuk mengucapkan yang baik, maka lisan ini tetap pasti ngomong, Pak. Akan mengucap juga, tapi akan mengucapkan sesuatu yang buruk. Ya. Contoh ada anak nakal, maka ucapkan apa? Ucapkan subhanallah, ucapkan doa misalnya Allah yahdi. Orang Arab itu Pak, kalau marah sama anaknya, meskipun matanya melotot, tapi lisannya apa? Allah yahdi. Semoga Allah berikan hidayah untukmu. Tuh. Ngamuknya doain, Pak. Kalau orang sekarang apa? Amit-amit jabang bayi. Amit-amit dia. Ada anak setan, ya berarti kalau anak setan sih itu setan ya.
Wallah. Ya, jadi lisan ini Pak pasti akan digunakan untuk mengucap. Lihat sesuatu yang seperti itu, ucapkan yang baik. Kenapa? Kalau tidak kita ucapkan yang baik, pasti akan kita gunakan untuk mengucapkan yang buruk. Makanya kalau orang melaksanakan ibadah umrah haji dalam kondisi muhrim, berihram, maka ada larangannya apa? Larangannya apa? Dilarang mengucapkan kalimat-kalimat yang mencela, ya, berdusta dan seterusnya. Makanya orang yang haji umrah dalam kondisi berihram itu dianjurkan memperbanyak mengucapkan apa? Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, atau zikir-zikir yang lain untuk menyibukkan lisannya. Karena lisan ini pasti berucap. Jadi kalau ada anak yang seperti itu, ucapkan Masya Allah, Subhanallah, doakan, ya, semoga menjadi anak yang soleh. Karena kalau lisan nggak doain, biasanya kita gunakan untuk melaknat, na'udzubillah. Ya, dan ini akan menjadi penyesalan, Pak. Ada sebuah kisah nyata, ya, ada di Aljazair kalau nggak salah, atau di Saudi, wallahu alam, saya lupa negara tempatnya di mana. Seorang ibu mendapati anaknya itu, yaitu tadi, nakalnya luar biasa. Satu hari anaknya ini mecahin vas bunga. Kemudian ibunya itu dengan spontan dia mengucapkan, semoga Allah remuk-remukkan badanmu juga sebagaimana kamu memecahkan vas bunga ini. Ucap aja. Antum tahu, gak detik itu juga anaknya diremukkan badannya, enggak. Bukan tahun itu, bukan 2 tahun berikutnya, tapi bertahun-tahun setelah anak ini tumbuh besar, dewasa, subhanallah, dari seluruh saudara-saudaranya, dia jadi anak yang paling soleh. Dia jadi anak yang paling berbakti, dia paling nurut sama orang tua, membersamai orang tua yang lain itu nggak bersama bapaknya, tapi anak ini ikut bapaknya, bantu kerjaan bapaknya, dan bapaknya ini seorang developer. Ketika mau eksekusi lahan baru, subhanallah, tukang merobohin tembok, ternyata di balik tembok itu anak ini. Dan ketika ibunya dikabarkan anaknya kejatuhan bangunan, patah-patah badannya, ibunya teringat ucapannya 20 tahun lalu ketika mengatakan anaknya ketika itu pecahin vas bunga, semoga Allah remukkan badanmu sebagaimana kamu memecahkan vas bunga. Itu na'udzubillah, ujian di atas ujian, anaknya jadi anak yang paling soleh karena seorang ibu tidak bersabar sampai dia mengucapkan ucapan yang tidak harus diucapkan. Maka sibukkan lisan kita dengan berzikir. Kalaupun marah, ya ucapkan Allah yahdi, Allah ya yuhayyi, dan seterusnya. Insya Allah dengan itu apapun yang kita ucapkan akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan untuk anak kita. Ya. Baik ya, mungkin cukup. Saya mau bertanya. Di sini ada 2 hadiah. Jadi pertanyaannya ada 2. Pertanyaan pertama. Baik. Sebutkan 3 alasan kenapa kita dianjurkan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 saja. Ayo. Kenapa kita dianjurkan beristighfar kepada Allah? Ada 3 alasannya tadi. Ya, tolong. Aduh. Ayo. Dikarenakan Masya Allah, tawadhu semuanya. Ketawa sambil duduk. Tawadhu semua. Oke. Apa? Karena manusia banyak berbuat dosa dan maksiat. Yang kedua, kurang pandai bersyukur. Yang ketiga, kurang sempurna di dalam melaksanakan ibadah. Silakan dipilih yang mana? Silakan ya. Bukan 2, 1. Masya Allah, hadiah yang dihadiahkan. Satu lagi pertanyaannya. Sebutkan keutamaan istighfar. Berapa saja? Silakan. Apa keutamaan istighfar? Istighfar menjadikan seseorang hidup bahagia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Ya, hatiku itu kadang ada bisikan-bisikan yang sangat halus. Maka kata
Rasulullah, wa inni astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Dengan untuk menghilangkan bisikan itu Rasulullah SAW mengucapkan istighfar 100 kali. Ya, baik, tafadhal silakan. Ya. Apa ini? Patchouli apple. Masya Allah. Karena saya orang Batu, ya, negeri tempat apel, jadi saya minta ini ya supaya saya ingat kamu. Apel. Ya. Silakan Pak. Oke, cukup ya. Ya, insyaallah yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika